Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulis Dikteningsih dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembaruan Islam. Materi yang akan kita bahas, pertama, munculnya pembaruan Islam, kedua, tokoh-tokoh pembaru Islam pada masa modern, dan yang ketiga, pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Harun Nasution membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar. 3 periode besar tersebut adalah: pertama, periode abad klasik, kedua, periode abad pertengahan, dan yang ketiga, periode abad modern. Sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, ada pula latar belakang. Pembaruan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan iptek. Dengan demikian, pembahasan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, ataupun menambahi teks Al-Quran maupun As-Sunnah. Pembaruan itu muncul manakala umat Islam sadar bahwa mereka telah jauh tertinggal dari bangsa Eropa. Dalam hal ini diidentikan dengan umat Nasrani dalam bidang iptek. Kesadaran itu tumbuh saat masa sejak Imperium Ottoman di Turki. Seperti kita tahu bahwa Turki adalah pintu masuk menuju Eropa. Munculnya pembaruan Islam pada tahun 1800 Masehi dan seterusnya. Masa pembaruan Islam pada zaman modern bagi dunia Islam adalah masa yang dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Masa pembaruan ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada periode klasik menggambarkan kondisi kejayaan dunia Islam. Menurut Muhaimin, Islam mencapai kemajuan di abad klasik disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: pertama, umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintahkan supaya manusia banyak menggunakan akal. Kedua, umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah yang mendorong agar kaum muslimin tidak hanya menuntut ilmu agama, tetapi juga mempelajari ilmu-ilmu lain yang bermanfaat bagi kehidupan. Ketiga, umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan beristihad dan mengembangkan sains. Pada masa ini, dunia Islam bukan hanya muncul ahli ilmu hadis, fikih, dan tafsir, akan tetapi juga ahli kedokteran, matematika, optika, kimia, fisika, astronomi, dan sebagainya. Keempat, ulama yang berdiri sendiri. Para ulama pada periode ini menolak tawaran pengusaha untuk menjadi pegawainya. Pada periode abad pertengahan, terutama abad ke-16 sampai 18, laju keilmuan dari para ulama semakin melemah. Ciri-ciri periode abad pertengahan ini adalah: pertama, ulama kurang berani lagi melakukan ijtihad. Kedua, para ulama menganggap bahwa penggunaan akal sebagaimana diajarkan Al-Quran sudah bukan zamannya. Ketiga, ulama pada periode ini menerima sejak karya-karya yang dihasilkan oleh ulama zaman abad klasik. Keempat, banyak ulama yang tidak lagi berdiri sendiri, tetapi juga bergantung kepada penguasa. Kelima, para ulama pada periode ini hanya menurut atau menerima bertaklid pada ulama zaman klasik. Keenam, ulama yang sibuk pada ilmu agama saja, sehingga ilmu umum tidak berkembang dan justru cenderung lenyap. Ketujuh, ilmu yang datang dari dunia barat ke dunia Islam tidak dikenali lagi sebagai warisan umat Islam di zaman sebelumnya. Pada periode abad modern, abad ke-19, mulailah muncul kesadaran umat Islam. Kesadaran tersebut muncul ketika orang-orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam. Pada awalnya, bangsa Eropa lah yang mengalami kemunduran. Bangsa Eropa juga pernah dikalahkan oleh umat Islam pada zaman abad klasik. Contoh berhasilnya orang-orang Eropa yang menguasai dunia Islam diantaranya adalah: pertama, negara Turki Utsmani yang dilakukan umat Islam pada penghujung abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. Kedua, Napoleon Bonaparte dari Prancis dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. Ketiga, Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal. Dalam kondisi keterpurukan seperti itu, membuat para ulama sadar atas derita kemunduran yang dialami umat Islam dibandingkan dengan kemajuan Eropa. Oleh karena itu, pada abad modern muncul para ulama dengan gagasan-gagasan yang bertujuan memajukan umat Islam, sehingga dunia Islam dapat mengejar kemajuan barat. Tokoh-tokoh pembaru Islam pada masa modern. Pembaru dari India yaitu Syekh Waliullah. Beliau dilahirkan di Delhi pada tanggal 21 Februari 1703 Masehi. Ia mendapatkan pendidikan dari orang tuanya Syekh Abdul Rahim, seorang sufi dan ulama yang memiliki madrasah. Karya-karyanya diantaranya buku Hujjatullah, Al-Balagh, dan Sunan Al-Haramain. Di zaman Syekh Waliullah, penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing masih dianggap terlarang. Penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Persia disempurnakan Syekh Waliullah di tahun 1758. Putra Syekh Waliullah membuat terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Urdu. Bahasa Urdu inilah yang lebih umum digunakan oleh masyarakat Islam India daripada bahasa Persia.
kelemahan dan kemunduran umat Islam menurut pemikirannya adalah sebagai berikut. Pertama, terjadinya perubahan sistem pemerintahan Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. Kedua, sistem demokrasi yang ada dalam kekhalifahan diganti dengan sistem monarki absolut. Ketiga, perpecahan di kalangan umat Islam yang disebabkan oleh berbagai pertentangan aliran dalam Islam. Keempat, adat istiadat dan ajaran bukan Islam masuk ke dalam keyakinan umat Islam. Beliau lahir di Delhi pada tahun 1817. Syekh Ahmad Khan memperoleh pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. Selain mempelajari bahasa Arab, ia juga menekuni bahasa Persia. Ia rajin membaca dan banyak memperluas pengetahuan dengan membaca buku berbagai bidang ilmu pengetahuan. Pemikiran Syekh Ahmad Khan tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. Pertama, kemudian umat Islam disebabkan oleh umat Islam sendiri, tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi produk barat. Kedua, ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. Oleh karena itu, akal dalam batas kekuatannya harus dihargai tinggi oleh umat Islam. Ketiga, Islam adalah agama yang memiliki paham hukum alam buatan Tuhan, antara hukum alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Pasti tidak terdapat pertentangan, akan tetapi keduanya sejalan. Keempat, sumber ajaran Islam hanyalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Pendapat ulama masa lampau tidak mengikat bagi umat Islam. Di antara pendapat mereka ada yang sudah kurang sesuai dengan zaman modern. Kelima, umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat berpikir, bukan sikap dan perilaku taklid atau hanya mengikuti pendapat lain tanpa mengerti alasannya. Keenam, cara efektif untuk mengubah sikap mental umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. Oleh karena itu, ia mendirikan sekolah yang akhirnya memiliki peranan penting dalam kebangkitan umat Islam di India. Sekolah tersebut diberi nama Muhammadan Anglo-Oriental College atau MAOC yang terletak di Aligarh. Beliau berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab dan lahir di Sialkot pada tahun 1876. Untuk meneruskan studi, ia kemudian pergi ke Lahore dan belajar di sana sampai ia memperoleh gelar kerajaan MA. Di kota itulah ia berkenalan dengan Thomas Arnold, seorang orientalis yang menurut keterangan mendorong pemuda Iqbal untuk melanjutkan studi di Inggris. Pada tahun 1905, ia pergi ke negara ini dan masuk ke Universitas Cambridge untuk mempelajari falsafat. 2 tahun kemudian ia pindah ke Munich di Jerman dan disinilah ia memperoleh gelar PhD dalam tasawuf. Tesis doktoral yang diajukannya berjudul The Development of Metaphysics in Persia atau perkembangan metafisika di Persia. Adapun pemikiran Muhammad Iqbal tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut, yaitu pertama, ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam dan pintu ijtihad tetap terbuka. Kedua, umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamisme. Dalam siarnya, ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam. Ketiga, kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebakuan dan kejumudan dalam berpikir. Keempat, hukum Islam tidak bersifat statis tetapi dapat berkembang sesuai perkembangan zaman. Kelima, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Keenam, perhatian umat Islam terhadap zuhud menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah keduniaan dan sosial kemasyarakatan. Kedua, pembaru dari Mesir, yaitu Muhammad Ali Pasha. Beliau lahir di Kavala, Yunani pada tahun 1765 Masehi. Beliau adalah seorang keturunan Turki dan meninggal di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Ada 2 hal yang penting baginya, kemajuan ekonomi dan kemajuan militer. Ide gagasan Muhammad Ali Pasha yang sangat inovatif pada zamannya antara lain bahwa untuk mendirikan sekolah-sekolah modern dan memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum. Tokoh kedua dari Mesir ada Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi. Tokoh ini sering dikenal dengan sebutan Al-Tahtawi. Ia lahir pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Al-Tahtawi mulai belajar di Universitas Al-Azhar Kairo ketika usianya 16 tahun. Ia menyelesaikan studi di Al-Azhar pada tahun 1822 dalam waktu 5 tahun. Beberapa pemikiran tentang pembaruan Islam yang diusungnya adalah sebagai berikut. Pertama, ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat kelak, tetapi juga hidup di dunia. Kedua, kekuasaan raja yang cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat. Oleh karena itu, raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. Ketiga, syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Keempat, para ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar syariat dapat tegak di tengah kehidupan masyarakat modern. Kelima, pendidikan harus bersifat universal. Misalnya, wanita harus memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum pria. Istri harus menjadi teman dalam kehidupan intelektual dan sosial. Keenam, umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statusnya.
Tokoh ketiga dari Mesir ada Jamaluddin Al-Afghani. Beliau lahir pada tahun 1839 dan meninggal di dunia di Istanbul tahun 1897. Pada usia 22 tahun, ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Han di Afghanistan. Di tahun 1864, ia menjadi penasihat Sri Ali Khan. Beberapa tahun kemudian ia diangkat oleh Muhammad Ajam Khan menjadi Perdana Menteri. Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. Pertama, kemunduran umat Islam tidak disebabkan karena Islamnya. Kemunduran itu disebabkan oleh berbagai faktor yang terdapat dalam diri umat Islam sendiri. Kedua, untuk mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern, maka umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni. Islam juga harus dipahami dengan akal serta kebebasan berpikir. Ketiga, corak pemerintahan autokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman. Keempat, tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Rasa solidaritas antar umat Islam atau pan-Islamisme harus dihidupkan kembali di dunia Islam. Tokoh keempat dari Mesir yaitu Muhammad Abduh. Beliau lahir di daerah Mesir, lahir pada tahun 1849 dan wafat pada tanggal 11 Juli 1905. Dia melanjutkan belajar Al-Quran hingga hafal dalam waktu 2 tahun. Dia kemudian meneruskan studinya ke Universitas Al-Azhar. Studi Abduh di Al-Azhar selesai pada tahun 1877 dengan mendapat gelar alim. Sumber bahan buku ajarannya adalah buku Akhlak karangan Ibnu Miskawayh, Muqaddimah Kaya Ilmu Kalbun dan Sejarah Kebudayaan Eropa karangan Ibnu Juz. Ketiga buku tersebut diterjemahkan Al-Tahsawi ke dalam bahasa Arab di tahun 1957. Adapun ide-ide pembangunan Muhammad Abduh yang membawa dampak positif bagi pengembangan pemikiran Islam sebagai berikut. Pertama, pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Kedua, Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi maju. Ketiga, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Tokoh kelima dari Mesir yaitu Muhammad Rashid Ridha. Beliau lahir pada tahun 1865 di Al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli. Rashid Ridha adalah murid Muhammad Abdullah yang terdekat. Menurut keterangan, ia berasal dari keturunan Al-Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ia memakai gelar Al-Syahid di depan namanya. Beberapa bulan kemudian, ia mulai menerbitkan majalah yang termasyhur, Al-Manar. Di dalam nomor pertama dijelaskan bahwa tujuan Al-Manar sama dengan tujuan Al-Urwah Al-Wusta, antara lain mengadakan pembaruan dalam bidang agama, sosial, dan ekonomi, memberantas takwil dan bidah-bidah yang masuk ke dalam tubuh Islam, menghilangkan paham fatalisme yang terdapat dalam kalangan umat Islam terhadap pemain politik negara-negara barat. Pertama, sikap aktif dan dinamis di kalangan umat Islam harus ditumbuhkan. Kedua, umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum Jabariyah. Ketiga, akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umum. Keempat, umat Islam menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. Kelima, kemunduran umat Islam disebabkan banyaknya muncul bidah dan khurafat yang masuk ke dalam ajaran Islam. Keenam, kebahagiaan dunia dan akhirat diperoleh melalui hukum ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, perlu menghidupkan kembali sistem pemerintahan khalifah. Khalifah adalah penguasa di seluruh dunia Islam yang mengurusi bidang agama dan politik. Khalifah haruslah seorang mujtahid besar dengan bantuan para ulama dalam menerapkan prinsip hukum Islam sesuai dengan tuntutan zaman. Pembaru dari Turki yaitu Sultan Mahmud II. Beliau lahir pada tahun 1785 dan wafat pada tahun 1839. Ia mempunyai latar belakang pendidikan tradisional dalam pengetahuan pemerintah, sejarah dan sastra Arab, sastra Turki, dan sastra Persia. Di antara pemikiran-pemikiran pembaruan Sultan Mahmud II sebagai berikut. Pertama, menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Kedua, menghapus pengutusan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Ketiga, memasukkan bidang keilmuan umum ke dalam kurikulum lembaga-lembaga pendidikan madrasah. Keempat, mendirikan sekolah maktebi ma'arif untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah. Kelima, mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. Tokoh kedua dari pembaru Turki yaitu Namik Kemal. Namik Kemal dikenal sebagai pemikir terkemuka golongan inteligensia kerajaan Turki Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan.
Golongan inteligensia ini disebut dalam sejarah dengan nama Utsmani Muda atau Yeni Utsman Militer atau Young Ottoman. Utsmani Muda atau perkumpulan rahasia didirikan pada tahun 1865 yang bertujuan untuk mengubah pemerintahan absolut kerajaan Utsmani menjadi pemerintahan konstitusional. Nabi Kemal berasal dari keluarga yang berkecukupan, sehingga orang tuanya sanggup menyediakan pendidikan khusus baginya di rumah. Selain mempelajari bahasa Arab dan Persia, ia juga menekuni bahasa Prancis. Pemikiran-pemikiran Nabi Kemal banyak dipengaruhi oleh pemikiran seorang sastrawan kenamaan yang pernah belajar di Prancis, yaitu Ibrahim Sirazi, pada tahun 1826 sampai 1871. Nabi Kemal menyampaikan analisisnya tentang sebab kemunduran kerajaan Utsmani dan alternatif solusinya. Di antaranya adalah: pertama, kondisi ekonomi dan politik kerajaan Turki Utsmani tidak beres. Solusi yang ditawarkan adalah perubahan sistem pemerintahan absolut menjadi pemerintahan konstitusional. Ketiga, pemerintahan demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sebab negara yang dibentuk dan dipimpin oleh 4 khalifah sepeninggal Rasulullah SAW sebenarnya memiliki corak demokrasi. Sistem bait yang terdapat dalam pemerintahan para khalifah pada hakikatnya merupakan kedaulatan rakyat. Keempat, Islam mengajarkan al-maslahat al-ammah. Ajaran ini sebenarnya adalah maslahat atau kebaikan umum. Khalifah tidak boleh bersikap dan bertindak yang bertentangan dengan al-maslahat al-amanah. Kelima, kepala negara dalam mengurus negara tidak boleh melanggar syariat. Syariat merupakan konstitusi yang harus dipatuhi oleh kepala negara. Materi terakhir ialah pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Dari buku H.A. Mukti Ali dapat diketahui adanya 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu: pertama, adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. Kedua, adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. Ketiga, adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. Keempat, adanya gejala dari golongan inteligensi tertentu yang merendahkan Islam. Kelima, adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang buruk akibat penjajahan. Melihat pada 5 realitas tersebut, maka para ulama pembaru Islam melakukan 5 gerakan besar pembaruan, yaitu: pertama, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Kedua, mereformasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Ketiga, mereformasi penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam. Keempat, mempertahankan Islam dari desakan-desakan dan pengaruh kekuatan luar Islam. Kelima, melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Ada banyak tokoh Islam di Indonesia yang sepaham dengan misi pembaruan tersebut, yaitu: pertama, Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, berasal dari Padang yang hijrah ke Singapura. Tokoh ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap gerakan pembaruan Islam di Asia Tenggara. Kedua, Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Amruwah atau Hamka. Kedua tokoh ini dipandang penting sebab keduanya menjadi pelopor pembaruan Islam di Minangkabau. Ketiga, Ki Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi atau Persyarikatan Muhammadiyah pada tanggal 18 November tahun 1912 yang bertempatan di Yogyakarta. Keempat, Ki Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau NU pada tanggal 31 Januari tahun 1926 yang bertepatan di Jombang, Jawa Timur. Sekian video presentasi pembaruan Islam dari saya. Semoga apa yang saya bahas dan saya jelaskan tentang pembaruan Islam bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menyimak maupun menonton video ini. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kekurangan. Dapat disimpulkan apa yang saya bahas tadi, banyak sekali pelajaran yang dapat kita tarik. Pelajaran tersebut diantaranya yaitu: pertama, muncul tokoh-tokoh besar Islam yang gigih mengawal fondasi ajaran Islam agar tetap tegak berdiri. Kedua, terdapat proses saling memberi dan menyerap ide-ide kreatif antar tokoh Islam untuk memperjuangkan agama di tengah pusaran kolonialisme dan kekuatan-kekuatan misi lain di luar Islam. Muncul tokoh-tokoh besar Islam yang ingin mengawal agama Islam melalui lembaga-lembaga pendidikan yang lebih modern dan berkualitas.
dan juga muncul tokoh-tokoh besar Islam yang gigih melawan segala bentuk penjajahan demi tegaknya keimanan, kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran bangsanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.